Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Alhamdulillah ya Mas Bedu ya. Iya Zara, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kebahagiaan. Bisa beramal juga ya. Betul. Alhamdulillah. Tapi dalam beramal Zara kita harus cerdas. Cerdas. Beramal yang cerdas tuh gimana maksudnya Mas Bedu? Ada yang bilang namanya amalan jariah. Jadi ketika kita beramal, amalnya tuh pahalanya itu nggak putus-putus. Walaupun orang yang beramal sudah nggak ada, udah mati. Masya Allah, jadi ternyata kita beramal juga harus cerdas ya. Iya. Tapi amalan jariah itu apa aja Mas Bedu? Nah banyak, mama yang tahu. Oh, Mas Bedu nggak tahu? Tahu sih, tapi kesannya so tahu. Oh baik, kalau begitu kita akan Cari tanya tahu. pada yang paling tahu. Iya. Nah, kita misalnya nih, kalau amalan jariah, sumur. Bangun sumur, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, benar ya? Masya Allah. Iya kan? Sumur. Ya benar kan? Membangun jalan. Air yang dipakai tuh sampai sekarang. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Damang Jahra. Alhamdulillah mah. Alhamdulillah, Ma. Masya Allah. Buricak Burino. Burinong. Buricak burino. Tiap mereka nengok. Bling bling bling. Herang. Gemerlap. Dari mukanya udah bening. Udah bening? Kudungannya herang. Herang. Beki herang. Oke. Apakah Anda tahu herang? Tahu Mang? Nawan. Yang apa namanya kayak kok gimana gitu? Glowing. Oh glowing. Glowing. Apakah mukaku lebih glowing dari mereka? Mereka glowing dariku? Jawab dengan Ayo Mas Bedu. Bukan. Nggak berani. Pertanyaan yang sulit. Takut dipites. Masya Allah. Takut kualat, Pak. Lagi cerita apa Jahra? Kata Mas Bedu beramal harus yang cerdas ya. Itu Ya. salah satunya amalan jariah mah. Nah, emang apa aja tuh mah amalan jariah mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amalan jariah. Amal jariah. Sebetulnya yang paling tepat itu sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang namanya sedekah terbagi dua. Yang pertama sedekah yang wajib, yang kedua sedekah yang sunat. Sunnah. Sedekah yang wajib yaitu diantaranya zakat. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Jadi fungsi zakat, kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Ada nggak orang yang kaya yang sombong? Ada. Ada. Wah gitu loh, dia mah miskin. Sombong. Hukumnya wajib. Yang kedua, sedekah yang wajib karena adanya pernikahan. Bedu nikah bini lu namanya siapa? Anggi, Ma. Anggi. Aduh, ditanya lagi. Untung gak salah Jadi sebut. bedu wajib sengaja biar dia sadar. Bedu wajib memberikan nafkah lahir maupun batin. Batin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. 3. Sedekah yang wajib karena turunan. Bedu nikah sama Anggi punya anak berapa? 3, Ma. 1. Jawab dengan jujur. 1. Abrar. 2. Evan. 3. Maila, Ma. Abrar umur berapa? 10 tahun. Devan? 9. Meila? 1 tahun 3 Sadar bulan. punya anak 3. Iya, Ma. Anda Ketahuan punya deh. kewajiban membiayai kehidupan anak Anda. Tempat tinggalnya, sekolahnya, kesehatannya, pendidikannya. Ini adalah sedekah yang Wajib, Ma. Oke? Ya. Sadar siapa Anda? Udah kawin, Ma. Mama sebagai orang tua punya kewajiban menyadarkan anaknya jangan jelalatan mulu. Kemudian juga yang keempat, sedekah yang wajib itu adalah kalau nazar. Kalau saya masuk UI Fakultas Kedokteran, saya mau sedekah kepada fakir miskin 7 ekor sapi. Masya Allah. Wajib. Wajib Nazar. dilaksanakan. Tapi nazar itu hati-hati, harus sesuai kemampuan. Kalau 7 ekor sapi aja kagak punya loh. 10 ayam lumayan lah, 400.000. Kan 40.000 ayam. Kemudian juga apa? Denda.
Misalnya ada orang dia lagi bulan Ramadan, siang lagi puasa, berhubungan badan, maka dendanya yaitu pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 60 hari berturut-turut, yang ketiga sedekah kepada fakir miskin 60 orang, hukumnya wajib. Titik. Sekarang sedekah yang sunat. Misalnya kita infak, kita sedekah biasa, masukin duit ke kencreng, ngasih duit sama tetangga, ngasih duit sama orang yang lewat minta-minta, termasuk wakaf. Nah, yang dimaksud dengan sedekah jariyah apa sih? Idza matabnu adam in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walin lahu. Kalau mati seorang turunan Adam, kita ini bakal mati. Terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saya mendoakan. Yang pertama sedekah jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah tiada lain pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah, walaupun kita yang bersedekah sudah meninggal tetap mengalir. Misalnya, maaf dalam tanda kutip, ngebangun masjid, pesantren, jembatan, gedung pertemuan, ngebangun jalan, bikin sumur buat rame-rame, semuanya ini baru diantaranya. Ini yang sedekah jariyah. Selama apa yang kita sumbangkan dengan niat karena Allah, pemanfaatannya masih dimanfaatkan oleh orang banyak, niatnya ikhlas karena Allah, walaupun maaf dalam tanda kutip kita meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Sejarah mengabarkan kepada kita, yang pertama bersedekah adalah Umar bin Khattab. Dia punya tanah di Khaybar, buah-buahannya banyak, subur makmur loh jinawi, hasilnya banyak. Rasul pun bercerita tentang wakaf ini. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu biarlah saya wakafkan tanah yang di Khaybar. Tapi Umar memberikan batasan, memberikan syarat ketika dia menghibahkan tanah tadi. 1, jangan diperjualbelikan. 2, jangan diwariskan. Kemudian yang ngelolanya boleh makan sekedarnya, jangan berlebihan. Silahkan bagikan ke fakir miskin, kepada kaum duafa yang membutuhkannya. Ulama yang kedua mengatakan, yang pertama sekali memberikan wakaf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, jangan dipikirin. Tapi yang jelas wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Makanya berbeda yang namanya amal jariyah, sedekah jariyah, wakaf dengan hibah. Kalau hibah, saya misalnya punya tanah, nih buat ibu, nih buat anak saya. Kalau hibah itu pemberian mutlak yang kita berikan kepada seseorang, oleh karena itu begitu saya hibahkan, langsung milik orang yang diberikan hibah. Bukan wakaf, beda. Kalau hibah itu begitu milik orang yang diberikan hibah, boleh dia jual, boleh dia sewakan, boleh dia gadaikan dan seterusnya karena jadi milik dia. Ini nggak ada pahala di hadapan Allah. Berbeda kalau wakaf. Wakaf itu pahala diberikan kepada Allah walaupun orang yang meninggal dunia, tetap selama yang dia wakafkan itu masih dimanfaatkan, pahalanya mengalir. Punten dalam tanda kutip, saya nggak ngarang. Survei membuktikan. Di masyarakat kita banyak yang aneh. Neneknya wakafkan tanah buat masjid, atau ngebangun masjid, ngebangun musola, cucunya yang tidak apa-apa, Masya Allah sotai, dia pengen jadi DKM, pengen jadi imam masjid. Ya Allah. Saya tidak ngarang, banyak yang seperti itu. Ini salah, lupa deh nggak ngasih apa-apa, nenek lu tuh yang punya tanah. Di kita mah songongan cucunya. Astagfirullah. Waktu diwakafin juga dia belum hidup, Belum lahir. masih anak-anak, punya neneknya, punya engkongnya, tapi dia sok tahu saya harus jadi ketua DKM di sini. Ini masjid nenek saya. Saya harus jadi imam tiap hari di sini. Tidak ada. Wakaf itu milik orang yang mewakafkan, bukan milik turunannya. Begitu. Oke. Baik, Rama, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya, tentang sodako jariyah ini ya, Ma. Amalan atau sodako jariyah yang amal atau pahalanya tidak terputus-putus sampai walaupun yang bersodako ini sudah tiada. Setelah ini kita lanjutkan lagi jamaah, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.